about to get declined. Oh no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Albiana Wahyudi dengan NIM 96 dari kelas 2C Pendidikan Kimia. Saya akan melakukan praktikum pengaruh katalis terhadap laju reaksi. Jadi yang pertama yaitu kita sediakan gula batu. Kita potong gula batu menjadi 2 potongan dengan ukuran 1 kali 1,5 cm. Baik, sudah terpotong menjadi 2 potongan. Setelah itu kita bakar kertas agar menjadi abu gosok menggunakan korek api. Kita tunggu sampai abu dari kertasnya habis dan sudah terbakar semua. Sudah didapat abu dari kertasnya. Kemudian kita oleskan pada gula batu abu dari kertasnya. Kita oleskan pada bagian sudut-sudut gula batu. Sudah dioleskan, kemudian untuk gula batu yang satu lagi tidak perlu dioleskan abu gosok. Kita nyalakan lilin untuk membakar kedua gula batu yang sudah dioleskan dengan abu gosok dan yang satu tidak dioleskan oleh abu gosok. Lilinnya sudah menyala. Kita letakkan di atas meja untuk membakar kedua gula batu. Sudah, kemudian kita bakar secara bersamaan gula batu yang diolesi oleh abu gosok dan gula batu yang tanpa diolesi abu gosok. Dapat terlihat untuk yang diolesi dengan abu gosok lebih cepat terjadi pembakaran dibandingkan tanpa diolesi abu gosok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Albiana Wahyudi dengan NIM 96 dari kelas 2C Pendidikan Kimia. Saya akan melakukan praktikum pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Jadi yang pertama dilakukan yaitu masukkan serbuk cangkang telur yang sudah saya haluskan ke dalam gelas plastik nomor 1. Kemudian cangkang telur dengan bentuk butiran ke gelas plastik nomor 2 dengan masing-masing ukuran serbuk butiran yaitu 4 gram. 4 gram yaitu diukur dengan 1 sendok teh. Kemudian untuk gelas ketiga kita masukkan kepingan dalam bentuk kepingan. Setelah itu kita ukur dan kita tuang air cuka ke gelas yang terdapat ukuran mililiternya, yaitu kita ukur sampai 100 ml. Kita tuang cuka sampai dengan ukuran 100 ml. Kemudian setelah kita ukur 100 ml, kita masukkan cuka ke dalam gelas plastik nomor 1, yaitu yang berisikan serbuk cangkang telur. Sebelum kita masukkan cuka, kita siapkan terlebih dahulu stopwatch. Kita klik mulai dari saat menuangkan air cukanya. Kita amati sampai serbuk dari cangkang telurnya itu halus. Bisa terlihat di kamera. Kita amati sampai serbuknya itu habis. Serbuk dari cangkang telurnya itu naik turun ke atas. Kita amati sampai serbuknya itu habis.
Sedikit lagi serbuknya akan habis. Baik, jadi dapat kita lihat serbuknya sudah habis dengan waktu 6 menit 45,32 detik. Kita lanjutkan dengan gelas yang kedua, yaitu yang berisikan butiran cangkang telur. Kita ukur terlebih dahulu cukanya dengan ukuran 100 ml. Kita tuang ke dalam gelas yang berisikan butiran cangkang telur. Jangan lupa untuk menyiapkan stopwatch dan kita nyalakan pada saat menuangkan air cukanya. Kita amati sampai dengan butiran dari cangkang telurnya itu habis. Sambil menunggu serbuk dari gelas kedua, yaitu yang berisikan butiran cangkang telur, dan stopwatchnya masih berjalan, kita akan melakukan praktikum pada gelas ketiga, percobaan pada gelas ketiga. Kita ukur larutan cuka yaitu 100 ml. Kita tuangkan ke dalam kepingan cangkang telur. Sambil memasukkan air cukanya, kita mulai dengan stopwatch. Kita tunggu hasilnya sampai kepingan dari cangkang telur ini habis. Kita tunggu untuk hasil gelas kedua dengan gelas ketiga. Baik, jadi dapat disimpulkan yaitu pada gelas yang pertama, karena luas permukaannya lebih kecil, maka laju reaksi yang dihasilkan lebih cepat. Terbukti dari hasil stopwatch-nya. Kemudian untuk yang gelas kedua, didapat hasil yaitu 10,0143 detik. Nah, untuk yang kepingan diperoleh hasil 15,48,50 detik. Maka dapat disimpulkan apabila luas permukaan lebih kecil, maka laju reaksi yang dihasilkan lebih cepat. Kemudian apabila luas permukaannya lebih besar atau lebih luas, maka laju reaksi yang dihasilkan akan lebih lambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dela Alpiana Wahyudi dengan NIM 96 dari kelas 2C Pendidikan Kimia. Jadi saya akan melakukan praktikum pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Yang pertama yaitu kita buka kapur tohor. Kapur tohornya sudah terbuka, kemudian kita tuang di dalam wadah. Masukkan kapur tohor yaitu dengan ukuran 4 gram ke masing-masing gelas pertama, gelas kedua, dan gelas ketiga. 4 gram yaitu 1 sendok teh. Baik, jadi sekarang kita buat larutan cukanya yaitu 1 molaritas, 2 molaritas, dan 3 molaritas. Yang pertama yaitu kita buat 1 molaritas dengan perbandingan 1:2. 1:2 yaitu terdiri dari 50 ml air dan 25 ml cuka. Kita tuang terlebih dahulu yaitu untuk 50 ml air. Sudah, kita tuang ke sini. Kemudian larutan cukanya yaitu 25 ml. Kita ukur. Sudah, kita tuang. Untuk gelas pertama yaitu 1 molaritas. Kita buat larutan 2 molaritas yaitu dengan perbandingan 2:1, 50 ml untuk cuka dan 25 ml untuk air. Kita ukur terlebih dahulu untuk cukanya 50 ml. Sudah, kita tuang ke gelas kedua. Sekarang kita ukur yaitu 25 ml air. Kita tuang. Kemudian kita buat yang 3 molaritas yaitu terdiri dari 75 ml cuka. Kita tuang. Baik, kita mulai untuk menghitung lamanya waktu yang diperlukan untuk cuka 1 molaritas dalam larutan serbuk tohor, kapur tohor. Kita mulai menuangkan. Sudah, untuk gelas pertama yaitu dengan konsentrasi 1 molaritas. Kita lanjutkan untuk gelas kedua yaitu dengan larutan 2 molaritas. Kita mulai untuk menuangkan.
sudah mulai larut, yaitu untuk gelas kedua. Kita lanjutkan untuk gelas ketiga dengan konsentrasi larutan yaitu 3 molaritas. Terlihat bahwa carburetor lebih cepat larut untuk konsentrasi yang 3 molaritas. Didapat hasil untuk gelas ketiga dengan konsentrasi 3 molaritas. Diperoleh kesimpulan yaitu untuk konsentrasi yang lebih kecil sangat lama untuk melarutkan carburetornya. Kemudian apabila konsentrasinya lebih besar yaitu 3 molaritas, maka larutan carburetor lebih mudah dan lebih cepat larut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Adriana Wahyudi dengan NIM 96 dari kelas 2C Pendidikan Kimia. Jadi, saya akan melakukan praktikum pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Langkah pertama yang dapat kita lakukan yaitu menyiapkan 3 gelas plastik. Gelas pertama diisi dengan air biasa dengan ukuran 100 ml. Saya sudah menyiapkan gelas dengan ada ukuran miliknya. Kita tuang air biasa ke dalam gelasnya. Sudah sampai 100 ml. Kemudian dituangkan ke gelas plastik yang nomor 1. Kemudian gelas yang nomor 2 kita isi dengan air panas. Di sini saya sudah menyiapkan air panas. Sampai 100 ml. Kita tuangkan pada gelas plastik nomor 2. Setelah itu untuk gelas ketiga kita isi dengan air dingin. Saya sudah menyiapkan air dingin. Kita ukur terlebih dahulu agar ukurannya pas 100 ml. Sudah pas 100 ml, kemudian kita tuang pada gelas ketiga. Sudah, jadi gelas pertama berisi air biasa, gelas kedua berisi air panas, kemudian gelas ketiga berisi air dingin. Setelah itu, kita masukkan 1 sendok teh garam serbuk. Kalau masing-masing gelas yang sudah diisikan air dengan suhu yang berbeda-beda. Sedikit garamnya. Kita tuangkan ke dalam wadah. Kemudian kita masukkan 1 sendok teh garam ke masing-masing air yang suhunya berbeda-beda. Masukkan 1 sendok teh untuk gelas pertama yang berisi air biasa. Kita isi 1 sendok teh untuk gelas kedua yang berisi air panas. Kita isi garam 1 sendok teh untuk gelas ketiga yang berisi air dingin. Kemudian kita siapkan stopwatch untuk mengukur lamanya larutan garam ini larut dalam air masing-masing yang suhunya berbeda. Ini udah. Kita siapkan stopwatch. Lalu kita aduk untuk air yang air biasa. Garamnya belum larut. Sudah larut garamnya. Didapatkan hasil 41,97 detik untuk air biasa. Kemudian kita aduk untuk air panas. Kita aduk untuk air panas. Sudah larut garamnya. Gantikan didapat hasil 34,97 untuk air panas. Kemudian untuk yang air dingin, kita mulai aduk. Sudah larut garamnya, kita hentikan. Didapat hasil 41,10 detik. Berdasarkan percobaan yang telah saya lakukan untuk gelas yang pertama yaitu air biasa, gelas kedua dengan air panas, dan gelas ketiga dengan air dingin, maka diperoleh untuk air biasa dengan waktu
94,97 detik. Kemudian untuk air panas diperoleh hasil 34,97 detik, dan untuk air dingin diperoleh lamanya waktu yaitu 41,10 detik.